Ada kalanya kita merasa sendiri. Ketika kita dibenci oleh sekelompok orang atau diperlakukan tidak adil dan kebenaran kita dibungkam. Dalam surat Al-Qamar ayat 10 diceritakan tentang Nabi Nuh alaihi salam, seorang nabi yang telah berjuang dan menghadapi penolakan selama bertahun-tahun. Di saat terberatnya, Nabi Nuh alaihi salam berdoa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mengajarkan kita bahwa kadang kita juga perlu meminta bantuan dan tak perlu malu untuk berharap ketika berada dalam keadaan sulit. Jadi, jika Anda merasa ditentang atau diperlakukan tidak adil, ingatlah Anda tidak sendiri. Ada yang mendengarkan dan memperhatikan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat dan Maha mengetahui. Ia akan mengetahui setiap perbuatan manusia, sehingga janganlah jadikan dunia ini sebagai ladang berbuat maksiat. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah lalai dan lupa. Maka bertaubatlah sebelum terlambat dan ajal menjemput. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallu ala Nabi Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, gimana kabarnya? Luar biasa. Allahu Akbar. Sehat? Badan sehat? Jiwa sehat? Dompet sehat? Kalau dompet sehatnya kencang banget ada dua nih artinya. Emang benar-benar sehat atau berdoa semoga jadi sehat. Bener kan? Baik, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada manusia yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Dan alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu bersilaturahim dalam program kesayangan kita yaitu Cahaya Hati Indonesia. Bu, Bu, pernah nggak ngalamin kalau kita yang sibuk pergi untuk memperbaiki diri ke masjid, ikut ngaji, ikut kegiatan sosial, tapi malah dicemooh sama orang. Ada yang ngalamin kayak begitu? Mana orangnya? Kita niatnya memperbaiki diri, keluar dari lingkungan teman-teman kita, tapi malah dikatain so alim lu. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Bu, memang gak gampang pada saat kita mencoba untuk menegakkan kebenaran, tapi lingkungan kita gak siap. Malah mereka cenderung membenci kita. Cenderung menjelek-jelekan kita. Dan gak jarang yang ngasih fitnah ke kita. Betul apa betul? Betul. Tema kita udah pas banget. Kali ini kita akan bahas tentang saat dunia membencimu. Kalau kamu mempertahankan kebenaran, maka Allah akan menjadi penolongmu. Amin. Dan kesempatan pertama sudah hadir bersama kita, guru kita Al-Habib Al-Mukarram, Habib Nabil Al-Mursawa. Untuk itu kesempatan kami berikan pada beliau. Silakan Habib, fadhal.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ibu-ibu sehat, Bu? Pada puasa apa enggak ini? Kok kelihatannya bengong kayak belum sarapan ini, ya. Mudah-mudahan udah sarapan semua, sehat semua. Amin. Tadi kata Ustadz Dr. David, kantongnya juga sehat semua. Amin. Baik ibu-ibu sekalian dan juga bukan hanya yang di masjid, tapi juga para pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimanapun berada. Ya. Kali ini kajian kita, saya akan membahas tentang tafsir surah Al-Qamar. Ya. Sebelum kita masuk ke tafsir surah Al-Qamar, saya ingin menjelaskan dulu bahwa surah Al-Qamar ini termasuk surah Makkiyah. Ya. Ibu-ibu sekalian, para ulama menyatakan perbedaan surah Makkiyah dengan Madaniyah itu ada 3 pendapat. Pertama, mereka ada yang menyatakan surah Makkiyah itu turun di Mekah. Madaniyah turun di Madinah. Tapi pendapat ini enggak kuat. Kenapa? Ada ayat-ayat yang turun bukan di 2 tempat itu. Masuk di mana? Misalnya ada ayat yang turun di Tabuk. Bahkan ada ayat yang turun di Baitul Maqdis, Palestina. Itu tidak termasuk kalau begitu. Ya. Ulama yang lain menyatakan Makkiyah itu adalah surah yang ditujukan kepada masyarakat Mekah. Cirinya selalu dimulai dengan Ya Ayuhan Nas, kata mereka. Ya. Sementara Madaniyah adalah surah yang diturunkan untuk orang-orang di Madinah. Maka dimulai biasanya dengan Ya ayyuhalladzina amanu. Tapi ternyata ada juga yang enggak begitu. Misalnya tentang munafik. Itu enggak ada ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nas, ya ayyuhal munafiqun. Ya orang-orang munafik. Nah, maka yang paling kuat adalah yang ketiga, yaitu surah Makkiyah adalah surah yang diturunkan di periode Mekah 13 tahun. Walaupun di daerah manapun sepanjang itu 13 tahun di Mekah namanya surah Makkiyah. Adapun yang Madaniyah diturunkan pada periode Madinah, gitu ya. Nah, ciri-cirinya diantaranya surah ini, Al-Qamar. Ya, ini turun tahun ke-5 Bi'tsah, ibu-ibu. Ada yang tahu Bi'tsah itu apa? Apa itu, Bib? Enggak tahu. Tahun ke-5 dari kenabian, turunan. Iya. Jadi ada hijrah, ada Bi'tsah. Kalau hijrah itu setelah hijrah ke Madinah, itu hitungannya hijrah, 1 hijrah, 2 hijrah. Tapi sebelum hitungnya gimana? Bi'tsah. Ya. Kalau dibilang ke-5 Bi'tsah, berarti tahun ke-5 setelah beliau diangkat sebagai Nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ciri-cirinya surah Makkiyah ini, ya, yang tadi periode Makkah diturunkannya adalah surah Al-Qamar. Cirinya apa? Kata para ulama, di antara cirinya adalah bicaranya banyak tentang masalah-masalah akidah. Surga, neraka, ya, siksa Allah, kenikmatan Allah, mengenalkan Allah, mengenalkan malaikat, mengenalkan rasul-rasul. Itu ciri-ciri surah Makkiyah. Bahkan ada ulama yang lebih dari itu. Hurufnya pun itu ada makna. Ya. Surah Makkiyah misalnya biasanya diawali dengan huruf-huruf qalqalah. Ya. Qaf wal Qur'anil Majid. Itu huruf-huruf qalqalah itu kalau kita memahami dauk Arabiyah, cita rasa bahasa Arab dalam itu. Ya. Keras itu, memantul. Gitu ya. Jadi isinya pun juga begitu. Maka orang-orang Mekah itu terkena dengan itu. Ya, bukan hanya nahunya, sarafnya, hurufnya pun punya makna. Sebaliknya ada huruf-huruf namanya lin. Ya, seperti nun wal qalami wa ma yasturun. Itu tenang, tentram itu ya. Isinya pun begitu. Ya, Ar-Rahman, 'allamal Qur'an. Nun itu menunjukkan tenang, tentram. Ya. Nah, kembali ke surah Al-Qamar ini, mari kita lihat ya. Di sini Allah sebutkan di ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Kata Allah Subhanahu wa taala,
iqtarabatis sa'ah. Kalian tuh harus tahu, udah deket waktu kiamat itu. Sesungguhnya kata Allah, iqtaraba yaqtaribu, artinya udah deket banget. Ya. As-sa'ah artinya adalah hari kiamat. Maka kata para ulama, kiamat itu dekat dengan dua tanda. Ada yang disebut dengan tanda kiamat sughra, kiamat yang kecil. Ya. Tapi walaupun tanda kiamat kecil itu tetap tanda kiamat, Bu. Apa misalnya tanda kiamat kecil? Ya. Dalam hadis dikatakan antalidal amatu rabbataha. Kalau sudah pembantu melahirkan anak majikannya, sekarang sudah banyak yang begitu. Ya. Wa antaral khufatal uratal alata ri'a asya'i yatatawwaluna fil bunyan. Kamu lihat orang hina, orang jahat, ya, orang enggak beres berlomba-lomba membangun gedung yang tinggi sekarang, ya. Nah, salah satu ciri kiamat itu adalah surah ini, yaitu insyaqqal qamar. Kata Allah, iqtarabas sa'ati wansyaqqal qamar. Ketika bulan itu terbelah. Bu, memang bulan pernah terbelah? Ada yang tahu? Ya. Salah satu mukjizat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bulan itu terbelah. Itu di masa beliau. Dan itu dibenarkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahihnya. Gitu ya. Sampai dikatakan dalam satu riwayat di atas dua gunung besar di Mekah itu Al-Akhshabain, ya. Jabal Abi Qubais, satu lagi setengah dari bulan lagi di Al-Qa'iqa'an. Orang-orang melihat bulan sebesar itu terbagi dua. Nah, tapi apa kata orang-orang musyrikin? Ya, wa iyyaru ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Setiap kali melihat mukjizat Nabi mereka yu'ridu, berpaling. Terus mereka berkata, sihrun mustamir, ini sihir yang berkepanjangan. Ya. Ibu-ibu sekalian, sihir itu ada cirinya ya dalam syariat. Kalau orang nyihir kita, ruangan ini bisa kesihir, belum tentu yang di luar kesihir. Satu tempat besar kesihir, orang di luarnya tidak kesihir. Itu sihir. Orang-orang musyrikin itu bilang, kita kesihir. Yuk kita tunggu sampai orang-orang dari luar daerah datang. Semua orang yang dari luar daerah datang menyatakan melihat bulan itu terbelah. Hatta yang dari utara, selatan masuk ke Mekah. Ini kita lihat bulan, katanya kok sebesar itu. Menunjukkan ini bukan sihir itu ya. Lalu apa kata Allah? Ya. Wa kadzabu wattaba'u ahwa'ahum wa kullu amrin mustaqir. Wa kadzabu, mereka berpaling. Wattaba'u ahwa'ahum. Kenapa mereka berpaling? Semua orang yang berpaling dari Islam, dari kebenaran Islam, itu hanya wattaba'u ahwa'ahum. Karena mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Kebenaran itu sudah Allah tunjukkan di mana-mana. Maka kalau kita tadi bahasanya Dr. David, ada orang mendustakan kita. Kita berada dalam kebenaran, jangan khawatir. Nabi kita nih yang paling mulia itu didustakan sama mereka. Karena berpegang pada kebenaran. Jadi kita nggak usah nanya nih, ya, kok saya berusaha baik, kok saya dimusuhin. Emang begitu, gitu ya. Bukan hanya kita, seluruh nabi. Nah kemudian di ayat berikutnya dikatakan di sini, ya, wa kullu amrin mustaqir, di dalam lanjutan terakhir ayatnya dikatakan dan setiap urusan itu sudah ditetapkan. Artinya apa? Kalau kita orang baik itu pasti dibersihin sama Allah Subhanahu wa taala. Cara ngebersihnya apa? Ada orang nyaci maki kita, ada orang yang iri sama kita, ada orang yang ngomongin kita di belakang, ada orang yang jelek-jelekin kita, yang memfitnah, bahkan sampai kita mungkin diintimidasi. Itu kata Allah itu sudah ditetapkan, ya. Tapi ingat bahwa yang namanya kebenaran itu tidak akan pernah bisa dihilangkan, ya. Nah kita lihat misalnya tadi, ya, Nabi Muhammad SAW didustakan, dibilang tukang sihir segala. Pada akhirnya kemudian beliau dimenangkan sama Allah. Sekarang pun agama Islam menyebar. Demikian. Baik, David. Terima kasih banyak Habib. Bu. Sama-sama. Bu. Tuh, kalau ikut pengajian, pengen keluar dari lingkungan yang nggak benar, memang begitu ya. Orang yang benar pasti musuhnya. Pengalaman ini kayaknya. Silakan yang mau nanya sama Habib angkat tangannya, silakan. Fadhol, silakan nama dan pertanyaan Ibu.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Jarona. Bu Jarona. Saya menanya Pak Ustadz, bagaimana caranya kita bisa menghiraukan dan tetap sabar ketika orang-orang sekitar kita iri, hingga tidak menghiraukan kita. Oh ya, baik. Terima kasih banyak Ibu Jarona. Ya, baik. Terima kasih Ibu Jarona. Silakan Habib. Ya, baik. Baik Ibu Ja'ronah dan juga mungkin para pemirsa yang lain. Ja'ronah itu dari Ji'ronah, itu salah satu tempat di sana di kalau kita haji. Mudah-mudahan, udah haji Bu belum? Belum, insya Allah mudah-mudahan segera haji. Amin. Segera haji, amin. Ya, pertanyaannya bagaimana kalau ada orang iri sama kita supaya tidak menghiraukan mereka. Ya, saya tadi berikan contoh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita berikan contoh yang lain. Ya, ibu-ibu sekalian, jangan pernah putus asa kalau kita berada di dalam kebenaran, apapun cobaannya. Ya. Mau tadi orang iri, orang segala macam, termasuk juga mungkin kita tiba-tiba rizkinya berkurang. Kalau kita berada dalam kebenaran, jangan kita merasa kecil hati. Ya. Saya berikan contoh siapa? Nabiullah Isa alaihissalam. Nabi Isa itu berapa Bu pengikutnya? Hanya beberapa, hawariyun. Ya. Hawari itu cuma beberapa, 10 orang ya di bawah itu, bahkan dalam riwayat ya 11 orang dalam riwayat lain. Lalu apa yang terjadi? Beliau dikejar-kejar seumur hidupnya. Lalu kemudian apa yang terjadi? Dibunuhi anak buahnya. Bahkan beliau hampir dibunuh. Tapi sama Allah diselamatkan. Ya. Kata Allah, wa ma qataluh wa ma salabuh walakin syubbiha lahum. Ya. Mereka tidak membunuh Nabi Isa, tidak menyalib Nabi Isa. Tapi Allah yang menyerupakan orang seperti Nabi Isa, padahal itu muridnya yang berkhianat. Ya. Tapi orang-orang yang mengejar Nabi Isa itu lalu sampai membubarkan semuanya. Apa yang terjadi? Nabi Isa dikenang sampai sekarang. Bahkan ada orang-orang yang terus-menerus setiap tahun memperingati kelahirannya Nabi Isa dan sebagainya. Mana orang-orang yang ngejar-ngejar itu? Hilang semua. Wahbib itu kan nabi, kita kan bukan nabi. Ashabul Kahfi. Siapa Ashabul Kahfi Bu? Nabi bukan? Bukan ya. Tapi mereka diberikan sama Allah mukjizat, ditidurkan 309 tahun dan surahnya dibaca sama kita sampai akhir zaman. Siapa? Innahum fityatun amanu bi rabbihim. Mereka itu ABG yang beriman kepada Allah. Sampai akhir zaman dibaca tiap malam Jumat. Ya. Padahal mereka adalah para pemuda biasa, tapi karena beriman kepada Allah, istiqomah di jalan Allah, maka jadilah kita yang istiqomah. Nanti insya Allah Allah akan menghancurkan semua orang-orang yang tidak baik itu. Lalu kemudian Allah mengangkat derajat kita baik di dunia maupun ya akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, terima kasih banyak Habib. Bu, sama-sama. Sudah terjawab ya Bu ya? Bu, ada mau nanya lagi nggak? Banyak kok ditanya mau dipancing. Baik, Habib, kalau misalnya sekarang saya tanya nih Habib tentang orang-orang yang mendapatkan ujian ya. Misalnya di dalam satu lingkungan mereka coba memperbaiki, misalnya di kantor ya Bu ya. Bu, di kantor orangnya jujur, tapi lingkungan kantornya banyak yang nggak jujur. Malah orang jujur itu karirnya mandek Bib. Nah, itu gimana kita ngadepinnya? Atau sebaiknya lebih baik saya keluar aja dari kantor itu, atau misalnya saya tetap bertahan di sana, misalnya silakan Habib. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaan bagus. Jadi ibu-ibu sekalian dan juga mungkin para pemirsa yang lain yang muda dan sebagainya yang sedang kerja. Bagaimana kalau kita di lingkungan tidak kondusif, tidak mendukung, lalu kemudian apa kita pindah apa enggak? Dalam syariah itu sepanjang kita tidak terganggu melakukan kebaikan, lalu kemudian kita tidak ikut dalam kemaksiatan, lalu yang ketiga kita bisa bertahan di situ, silahkan terus. Soal pindah atau enggak itu pilihan kita, Ustadz, Dokter. Ya. Nah, tapi kalau kita melihat ada tempat yang jauh lebih baik,
Mungkin dari sisi mungkin dunianya lebih baik, tapi juga akhiratnya, orangnya soleh. Kita di dakwah nggak dihalangi, kita misalnya sholat nggak suruh-suruh berhenti. Alangkah baiknya kita pindah ke lingkungan yang lebih baik. Kenapa? Karena di dalam Islam bi'ah salihah itu sangat mempengaruhi. Almar'u ma'adini khalilih. Orang itu nanti akan sangat dipengaruhi sama teman dekatnya. Kalau teman dekatnya nggak baik, lama-lama dia bisa terpengaruh. Nah mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari lingkungan yang tidak baik. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Begitu Amin, dokter. ya. Terima kasih banyak Habib. Bu. Jangan mana-mana, kita akan lanjut lagi tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia. Wa ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik ibu-ibu, bapak-bapak, pemirsa Cahaya Hati Indonesia. Tadi kita sudah membahas surah Al-Qamar ayat 1 dan 2. Dan selanjutnya kita akan bahas ayat ketiga dan keempat ya. Bersama guru kita yang sudah hadir bersama-sama dengan kita. Yaitu Al-Mukarram Al-Ustadz Abdul Kahfi. Untuk itu kami persilakan kepada beliau. Silakan Ustadz, fadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa. Wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bil huda. Amma ba'du. Pemirsa Cahaya Hati iNews yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga jamaah Masjid Al-Mukhlisin yang insya Allah pada hari ini senantiasa Allah berikan kebahagiaan dan juga hati yang penuh ikhlas. Amin. Menerima daripada cahaya ilmu yang kita pelajari bersama-sama pada hari ini. Amin ya Rabbal Alamin. Kalau dari wajahnya ini kelihatan jamaah Masjid Al-Mukhlisin orangnya ikhlas-ikhlas. Amin. Dikasih 10 juta sama suaminya ikhlas. Amin. Ikhlas banget. Iyalah 10 juta. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi guru kita Al-Habib Habibun Al-Mahmub Habib Nabil telah menjelaskan tafsir daripada surah Al-Qamar ayat 1 sampai 2. Dan sekarang insya Allah kita akan melanjutkan tafsir daripada surah Al-Qamar dari ayat 3 dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Qamar ini adalah surah yang luar biasa. Karena diawali dengan peringatan kepada kaum yang mereka tidak percaya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yakni manakala bulan diberikan mukjizat kepada Nabi Muhammad SAW untuk bisa dibelah, namun mereka tidak akan percaya kepada baginda Rasulullah SAW. Mereka senantiasa mengatakan tadi yang sudah dijelaskan, wa yaqulu sihrum mustamir. Ini adalah sihir yang dibuat-buat oleh Nabi Muhammad SAW. Mengapa mereka demikian? Ternyata Allah jelaskan lagi di ayat berikutnya wa kadzdzabu wattaba'u ahwa'ahum.
Ternyata mereka itu benar-benar mendustakan daripada nikmat-nikmat dan tanda-tanda mukjizat Rasul. Dan juga mereka senantiasa mengikuti daripada hawa nafsunya. Maka di ayat 4 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad ja'ahum minal amba'i ma fihi musdajar." Dan telah disampaikan kepada kalian, yaitu cerita-cerita mengenai kisah masa lampau para nabi dan rasul yang begitu luar biasa. Dari mulai kisahnya Nabi Adam, yang kemudian taubatnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai kisahnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, Nabi Idris, Hud, Nabi Musa, Nabi Isa, bahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Maka di ayat selanjutnya dilanjutkan hikmatum balighah. Hikmatum balighah. Cerita ini, bukti ini yang nyata, yang jelas sebenarnya sudah menjadi hikmah balighah, yaitu sebagai hikmah yang sempurna kalau kita mau mengikuti daripada perintah dan ingin menjalin daripada kehidupan kita yang baik di dunia dan akhirat. Wa matuknin nuzur. Tapi mereka itu enggak mau yang namanya ngikutin perintah Rasulullah sallallahu alaihi. Hikmah, apa itu arti hikmah? Hikmah itu ilmu amaliyah dan amaliyah ilmiah. Hikmah itu ilmu amaliyah dan amaliyah ilmiah. Barang siapa orang yang mampu mengambil hikmah dari suatu peristiwa, dia akan baik dalam kehidupannya dan niscaya dia akan tercegah daripada keburukan-keburukan yang ada di dunia. Maka mereka nggak mau nih kaum orang-orang yang membangkang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Allah, fatawalla anhum. Udah Nabi Muhammad hiraukan mereka yang enggan, yang mencaci engkau, yang membilang engkau adalah orang yang gila. Saksikan nanti wa yauma yad'ud da'i ila syai'in nukur, yang mana hari datang malaikat itu mengambil daripada trompetnya, menyerukan sesuatu yang luar biasa, yaitu hari kiamat. Bu, banyak gak hikmah yang Allah berikan kepada kita? Kalau kita pengen hidup benar, sebenarnya kalau kita pengen hidup enak dan nikmat, cukup kita bisa mengambil hikmah daripada kisah-kisah Nabi, hidup kita insya Allah akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman kan kadang-kadang rata-rata orang kagak mau ngambil hikmahnya. Udah tahu kecemplung lagi, kan begitu. Masya Allah. Baik, insya Allah kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah. Bu, Bu, ada nggak tuh orang yang kayak begitu? Udah kejeblos, keluar kejeblos di lubang yang sama. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Itu kalau begitu satu. Apa itu, Zat? Matanya kagak ngelihat. Muter ngider situ aja. Silakan yang mau nanya angkat tangannya. Iya Allah. Oke, silakan. Nama saya Ibu Mulina dari Cinere. Saya ingin bertanya Pak Ustadz. Sekarang kan zamannya udah ada medsos, ada WA, ada Instagram. Nah, yang saya ingin tanyakan, bagaimana cara menyembuhkan apabila ada seseorang yang sudah trauma dibully di online misalnya, terus di grupnya juga dia dibully, terus secara langsung dia juga dibully. Nah, adakah cara untuk menyembuhkan hati seseorang yang pernah dibully itu? Jadi menghilangkan rasa trauma dibully. Ya. Sekian pertanyaan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini pelaku bullying ya, atau perundungan. Ini sering kali terjadi bukan hanya di kalangan dewasa, tapi di anak-anak juga ada. Iya, sekolahan. Baginda gitu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal bullying, beliau sangat amat mengancam orang-orang yang melakukan perbuatan bullying. Bahkan di zaman Nabi, beliau tidak pandang bulu terhadap istrinya, terhadap sahabatnya, beliau akan mengingati dan menegur orang yang melakukan bullying. Pernah satu kisah ada Ummu Salamah yang juga diolok-olok oleh istrinya yang lain. Apa? Ummu Salamah pendek.
Bu, pendek. Kalau bahasa kitanya apalagi? Kuntet. Ibu tahu aja. Pak tahu aja Pak Ibu. Itu Rasulullah sangat marah sekali. Pernah juga istri Rasul dibilang adalah keturunan Yahudi, Sofiyah. Lalu Rasulullah SAW bilang apa? Hiraukan dia, jangan ladeni dia. Dia tidak tahu bahwa sesungguhnya Sofiyah adalah keturunan ayahnya Nabi Harun dan juga kakeknya adalah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Pernah Bilal juga tak kala ditunjuk oleh Rasulullah SAW untuk azan pertama kali. Sahabat juga bilang, nggak ada yang lebih bagus apa daripada gagak hitam. Bilal dibilang gagak hitam, emang orangnya hitam. Iya, tapi diceng-cengin, dibully apa gagak hitam. Apa kata Rasulullah? Iya, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala amwalikum. Allah itu enggak ngelihat apa hartamu, Allah itu enggak ngelihat apa rupamu, tapi Allah ngelihat takwanya, hatinya dan juga amalnya. Jadi ini ancaman dari Rasulullah SAW itu luar biasa. Surah Al-Hujurat sudah jelas, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumum min qaumin. Itu ya, panggilan jelek nggak boleh, panggilan buruk nggak boleh. Nah, lalu bagaimana cara menyembuhkan mereka? Ya, yang pertama jangan balas bulian dengan bulian. Kalau kita balas dengan bulian sama aja. Hah, nenek lampir, kamu nenek hitam, jangan. Ustaz David sama aja kita kayak gitu ya. Ya, lebih baik da'hu, tinggalkan. Seperti baginda Rasul fatawalla anhum, maka tinggalkan, biarkanlah mereka. Buktikanlah dengan kebaikan bahwa sesungguhnya amal lah yang nanti akan merubah seseorang baik atau buruknya. Punya kakak nggak demen sama kita, biarin. Dia nggak demen sama kita, kita suka sama dia. Ya, kita kasih kebaikan, insya Allah hatinya lulu. Ada doanya, Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baca itu, mudah-mudahan hati kita dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, jadi kalau untuk orang yang sering dibully gitu ya, kuncinya adalah itu tadi ya, mendoakan orang yang ngebully, terus juga mendoakan diri kita sendiri ya. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amrin wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qauli. Karena kebanyakan orang yang korban bulian itu mereka nggak bisa maafin para pembulinya. Ya, itu dendamnya. Nah, kalau orang udah ada dendam dalam hati itu sakit apa enggak, Bu? Gitu dendam, ya udah maafin, doa sama Allah. Allah kasih kebaikan buat kita semua. Bu, ada yang jadi korban bully enggak? Ya, jadi korban bully. Saya juga pernah dulu Bu dibully waktu masih SMP. Tapi ya begitu kita udah umur, udah dewasa segala macam, tetap semua yang lewat biarlah lewat. Ya kan Bu ya? Yang lewatlah biar lewat, kita hadapi masa depan. Karena apa? Orang yang sifatnya kayak gitu hidupnya nggak kemana-mana. Betul apa betul? Betul apa betul? Ya, bismillah insya Allah kita tebarkan kebaikan sebanyak-banyaknya. Jangan kemana-mana, setelah ini kita akan menebar keberkahan bersama dengan Luwak White Coffee. Tentunya hanya di sini, di Cahaya Hati Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia iNews yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saatnya kuis Cahaya Hati Indonesia berbagi keberkahan bersama Luwak White Coffee. Alhamdulillah. Masya Allah. Sebelumnya izinkan saya ingin pantun. Boleh? Ikan teri dimasak pakai terasi, dimakannya juga pakai nasi. Di sini ada Ustadz Abdul Kafi ingin berbagi bersama Luwak White Coffee. Masya Allah, alhamdulillah. Jamaah, mau nggak dapat hadiah? Masya Allah, ini hadiahnya lumayan loh Bu ya. Jadi kalau yang mau dapat hadiah, ya coba jawab pertanyaan saya, yang bisa akan mendapatkan hadiah 1 juta rupiah dari Luwak White Coffee. Masya Allah. Tapi jangan lupa dipotong pajak. Baik, Ibu siap? Siap.
Ya, yang jawab pertanyaannya langsung angkat tangan. Yang bisa langsung angkat tangan. Baik, pertanyaannya ini mudah sekali. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa surat yang dibahas pada Cahaya Hati Indonesia kali ini? Waduh, Masya Allah, nih banyak ya. Nih kayaknya ibu ini udah nggak sabar nih. Ayo ibu, boleh. Silakan ibu maju ke depan. Perkenalkan nama ibu siapa, punten. Assalamualaikum, nama saya Ibu Maisaroh. Jawabannya adalah surat. Nama ibu dari mana? Iya, tunggu. Ya. Nama saya Ibu Maisaroh Ya. dari Majelis Taklim Al-Barokah. Al-Barokah, Masya Allah. Udah siap Bu jawab pertanyaannya? Insya Allah siap. Oke, jawab pertanyaannya. Apa surat yang dibahas pada kesempatan kali ini? Surah Al-Qamar. Betul? Alhamdulillah, baik. 1 juta rupiah dari Luwak White Coffee. Masya Allah. Ini dia 1 juta rupiah dari Luwak White Coffee. Tapi jangan lupa ya Bu ya, dipotong pajak. Nah Ibu seneng nggak dapat 1 juta rupiah nih? Seneng banget. Nah nanti buat apa nih Bu? Insya Allah ya buat kelompok kita pengajian. Oh Masya Allah, baik. Tapi jangan lupa ya Bu ya, nonton Cahaya Hati Indonesia enaknya sambil minum Luwak White Coffee. Masya Allah. Jadi saya ucapkan selamat. Alhamdulillah. Baik pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan kemana-mana. Insya Allah kita akan membahas tema-tema yang menarik lagi, yang insya Allah akan menghiasi daripada khazanah keilmuan kita hanya di Cahaya Hati Indonesia. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagi kita-kita yang masih Allah berikan kepanjangan umur, ada satu nikmat tersendiri yang tidak dimiliki oleh saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita, yaitu nikmat kesempatan untuk memperbaiki diri. Yang sholatnya masih kosong, jarang banget sholatnya. Di kesempatan sih selama masih ada umur dikasih kesempatan buat sholat. Selama masih ada umur punya kesempatan buat memperbaiki diri. Apalagi di dalam surah Al-Qamar ini kita diingetin bahwa kiamat ini bisa jadi udah deket. Ya. Mungkin bukan kiamat kubro, bisa jadi kiamat sugro. Tapi bicara ajal pun juga itu juga datangnya tiba-tiba. Ya, pertanyaannya udah siap belum bekelnya? Udah siap belum kita menghadapi kematian? Nah, kali ini kita akan bahas kajian selanjutnya dari surah Al-Qamar bersama guru kita Al-Habib Nabil Musawa. Silakan Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu belum bosan kan Bu? Masih pagi belum bosan.
Mudah-mudahan sampai selesai nggak bosan-bosan. Amin. Nggak bosan, bukan nggak bosan sama saya, nggak bosan sama ilmunya. Allah. Amin ya Allah. Ya Rabbal Allah. Alamin. Baik ibu-ibu, kita lanjutkan. Dan juga para pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimanapun berada yang saat ini sedang nonton. Saya lanjutkan ayat ke-7 sampai 10 surah Al-Qamar ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khusy'an absaruhum yakhrujuna minal ajdati ka'annahum jaradun muntashir. Ini ayat mengerikan ibu-ibu ya. Jadi kita kalau berinteraksi dengan ayat-ayat makiyah itu sampai ke dalam hati gitu ya. Apa kata Allah? Khusy'an absaruhum. Nanti ketika mereka itu keluar dari kubur dipanggil sama malaikat Israfil itu khusy'an absaruhum. Semua kepala mereka tertunduk, mata mereka tertunduk gitu. Dipanggil sama siapa? Tiupan sangkakala yang kedua. Ya. Jadi khusy'an absaruhum. Yakhrujuna minal ajdath. Lalu mereka berlompatan, lari ke sana kemari, serabutan keluar dari kubur-kubur mereka. Ya. Lalu kata Allah, ka'annahum jaradum muntashir. Seperti belalang. Belalang itu kalau digebah lompatnya ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, ke atas, macam-macam. Berlompatan, berlarian, ketakutan. Dipanggil oleh malaikat Israfil. Jadi ibu-ibu sekalian, dunia kita sekarang ini adalah dunia yang kedua. Setelah yang namanya alamur rahim atau yaumur rahim, ya dunia di dalam rahim kita, lalu alamud dunia. Ini sekarang yaumud dunia, ya. Setelah ini masih ada dunia-dunia yang lain, yaitu yaumul barzakh atau ayyamul barzakh, alamul barzakh, alam kubur. Ya, kita ketika dalam kubur. Setelah itu ayat ini menceritakan tentang yaumul ba'ats, ya, hari kebangkitan. Dipanggil semua sama Allah dan mereka menunduk kepala mereka, ya. Lalu kata Allah apa? Muhti'ina ila da'. Saking ketakutannya mereka buru-buru. Kepada siapa? Kepada yang memanggil. Mau dia orang kaya, dia orang pejabat, dia orang ganteng, dia orang cantik, dia orang segala macam. Sama semua. Ya, dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap. Ya. Muhti'ina ila da'. Mereka lari semua ketakutan menuju yang memanggil. Yaqulul kafiruna hadza yaumun asir. Maka berkata orang-orang kafir itu, ini adalah hari yang sulit. Kata-kata yaqulul kafir. Ya, kafirun dalam bentuk fi'il mudhari kata para ulama bimakna al-istimrar atau lil istimrar. Artinya apa? Dia terus-terus ngucapin itu. Aduh, ini hari yang susah, ini hari yang susah, ini hari yang susah, ya. Mafhum mukhalafahnya secara fikih, kalau orang yang beriman benar imannya, dia tidak ketakutan. Dia tidak menyatakan bahwa ini adalah hari yang sulit, bahkan dia mulai merasa enak. Jadi ibu-ibu tadi kita bicara tentang walaupun seluruh dunia memusuhi kita, kalau kita berada dalam kebenaran, Allah pasti tolong. Dan orang yang di dunianya hidup dengan kesulitan, asal dia benar, nanti dia yang nikmat. Giliran dia. Padahal alam dunia ini hanya mungkin 60 tahun, 50 tahun. Gitu ya. Alam akhirat berapa? Jutaan tahun, bahkan tidak terkira lamanya. Gitu ya. Nah lalu kata Allah di sini, kadzabat qablahum qaumun Nuh. Kalau kamu itu didustakan sekarang wahai Muhammad, dulu mereka juga mendustakan Nabi Nuh, ya. Fakadzabu abdana. Mereka sudah mendustakan hamba kami. Ini panggilan yang paling indah oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita dinisbatkan sama Allah, abdana. Allah yang ngakui bahwa Nabi Nuh itu adalah hambaku, kata Allah. Hamba kami. Artinya apa? Dijamin masuk surga, gitu ya. Maka Nabi Muhammad SAW itu paling senang kalau sudah dipanggil dengan abdana. Nah sampai kemudian terakhir dikatakan fada'a rabbuhu anni maghlubun fantasir. Lalu Nabi Nuh berkata, ya Allah saya sudah kalah, tolong saya. Dan ditolong, diselamatkan dari orang-orang yang tidak baik. Nah begitulah akhir kehidupan kita kalau kita istiqomah dalam kebenaran. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bu, mau jadi golongan yang gimana Bu? Hah?
Kita pada pengen masuk surga enggak? Ibu pengen masuk surga? Bener? Bener? Enggak lemes ini. Ibu pengen masuk surga? Mau? Mau sekarang apa besok? Habib udah mau aminin loh itu tuh tadi. Kira tanya mau sekarang apa besok, nggak berani jawab. Sekarang mau. Oke, ibu yang mau nanya siapa? Silakan angkat tangannya. Yang mau nanya mana? Silakan. Wah banyak nih. Silakan. Mana nih? Ya ibu silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib, alhamdulillah. Saya Bu Titi Tarwiyah, utusan dari Masjid Raya Cinere. Bib, saya mau bertanya. Saya pernah dizolimi oleh seseorang. Tapi saya tidak mampu untuk membalas zoliman itu. Karena saya juga manusia. Tapi adakah doa agar Allah memberi nama baik dan kebaikan saya itu dinyatakan oleh Allah. Adakah doa tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada doanya nggak Bib? Buat pertama terlindung dari fitnah. Terus supaya kita juga kebaikan kita juga bermanfaat buat orang banyak dan kelihat ya gitu ya. Buat kita juga tenang gitu ya Bu ya. Ya baik silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ustazah yang bertanya dan juga para pemirsa baik yang di masjid ini maupun Cahaya Hati Indonesia dimanapun berada. Jadi kalau ditanyakan ada enggak doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, banyak sekali doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mau ingin lengkap ada satu kitab namanya Al-Adhkar, ya karangan Al-Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi Asy-Syafi'i, ulama besar ya, ahli hadis. Dia ngarang satu buku seluruhnya doa-doa Nabi dari bangun tidur sampai tidur lagi. Tapi dalam kaitan ini ada beberapa doa ya. Jadi doa yang pertama misalnya Nabi Muhammad SAW ketika dizolimi orang, ketika kemudian dicaci maki orang, disiksa bahkan sama orang ya. Ada satu doa itu panjang ya. Kata Nabi SAW, Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas. Panjang. Saya mungkin nggak bisa nyebutin sekarang karena saking panjangnya doa itu. Jadi ketika Rasul SAW di Taif dilempari batu, dalam dakwah itu beliau berdoa dengan doa itu. Ada lagi doa yang lain yang lebih pendek. Ya, nanti yang paling pendek saya ajarin. Ya. Yang lebih pendek, kata Rasul SAW, kalau sudah kalian ditimpa musibah yang berat, Nabi Muhammad SAW membaca La ilaha illallahul azimul halim, La ilaha illallah rabbul arshil azim, La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi, Warabbul arsyil karim. 3 kalimat. Itu kalau sudah beliau sangat berat ya dalam dakwah, dalam musibah, dalam beliau baca itu. Kita ulang Bib, kita ulang. La ilaha illallah al-azimul halim. Al-hazimul. Al-azimul. Al-azimul. Halim. Halim. Azim itu maha kuasa, halim maha lembut. Ya. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. Rabbul arsyil azim. Yang ketiga, la ilaha illallah rabbus samawati. Langit ya. Wa rabbul ardi. Wa rabbul arsyil karim. Wa rabbul arsyil karim. Ini doa sering dibaca sama Habib Mundir dulu. Ya, alaihi rahmatullah. Ketika di majelisnya, di akhir beliau baca itu untuk orang-orang yang kesusahan. Gitu ya. Tapi itu doa Nabi, sahih hadisnya. Nah yang ketiga nih yang paling pendek. Jadi ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith atau birahmatika astaghith. Nah itu aja. Ajastukum, saya ijazahkan doanya sama Masya Allah, amin, amin ya. Ya hayyu ya qayyum. Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith. Birahmatika astaghith. Ya hayyu ya qayyum. Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith. Birahmatika astaghith. Ya hayyu ya qayyum. Ya hayyu ya qayyum. Birahmatika astaghith. Birahmatika astaghith. Demikian, wallahu a'lam. Masya Allah, Bu. Ya hayyu ya qayyum, sama-sama yuk. Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith. Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith.
Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghfir. Baik ya Allah, jangan kemana-mana. Semoga yang tadi disampaikan oleh Habib bermanfaat buat kita, khususnya yang saat ini nih sedang menghadapi lingkungan yang tidak menyenangkan, ya, menghadapi segala kesulitan, menghadapi permasalahan yang berat. Baca tadi Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghfir. Jangan kemana-mana, tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum. Bu, dan juga pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimanapun saja Anda berada. Mungkin Anda suka bertanya ya, kenapa kok di awal segmen selalu kita kadang-kadang kita mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, ya, kita berzikir hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Kenapa? Karena kita nggak tahu kapan ajal menjemput kita. Jadi membiasakan mengawali segala sesuatu di dalam melakukan aktivitas dengan berzikir, mengingat Allah. Pada saat dapat kesulitan, kita dalam hati tenang, kita yakin. Setelah berusaha, kita tawakal sama Allah, langsung bilang hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Bu, kita lanjut lagi ya Bu ya. Kita lanjut lagi dengarkan kajian surah Al-Qamar bersama guru kita Al-Ustadz Al-Mukarram, Ustadz Abdul Kafi. Fadhal Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim, pemirsa Cahaya Hati Indonesia iNews yang dimuliakan Allah dan juga Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Mukhlisin yang insya Allah masih semangat. Masih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, kita akan melanjutkan tafsir kita, pelajaran kita mengenai surah Al-Qamar di ayat 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fafatahna abwabas sama'im bima'im munhamir. Tadi telah dijelaskan oleh guru kita Al-Habib Nabil Al-Afadil. Beliau menjelaskan bagaimana luar biasa Allah mengkisahkan tentang kisahnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam berdakwah tidak tanggung-tanggung. Dalam riwayat Nabi Nuh itu berdakwah 950 tahun kurang lebih. Hampir 1000 tahun. Bu, itu hampir 1000 tahun lama atau sebentar? Lama sekali. Tapi Masya Allah beliau tetap sabar. Terus berdakwah kepada kebaikan. Terus mengajak kaumnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata qadarullah, mereka hatinya sudah dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka menghiraukan apa-apa yang menjadi bukti nyata bahwa adanya Allah Subhanahu wa taala. Walhasil Nabi Nuh alaihi salatu wassalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuat apa? Perahu yang besar dari kayu dan juga paku, dipaku. Orang-orang kaumnya mengatakan, ngapain Nabi Nuh buat perahu gede-gede, emang mau ngapain, mau ada banjir? Betul nggak? Benar nggak? Mereka nggak percaya itu. Tapi ternyata Allah turunkan azab begitu besar. Fafatahna abwabas sama'i bima'im munhamir. Masya Allah, ini luar biasa. Ternyata kami bukakan daripadanya pintu langit dan kami turunkan air
yang begitu banyak. Munhamir ini adalah air yang begitu banyak. Bahkan dikatakan di ayat selanjutnya bukan hanya dari atas, tapi juga air dari bawah itu mengeluarkan air. Bu, ini kita aja di wilayah Depok, betul ya Depok ya? Banjir nggak usah lama-lama. Hujan nggak usah lama-lama, betul? 1 jam aja itu bisa udah banjir. Apalagi ini berhari-hari plus ditambah air dari tanah keluar sendiri. Maka dalam satu riwayat dikatakan itu adalah banjir terbesar di dunia. Yang bahkan pada saat itu hampir memunahkan daripada populasi manusia yang ada di dunia. Masya Allah. Begitu besar azab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketahuilah, kita bersyukur menjadi umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Karena umat Nabi adalah salah satu umat yang tidak akan diberikan azab kepada umat-umat sebelumnya, seperti umat-umat sebelumnya azab yang begitu pedih. Maka kita bersyukur menjadi umatnya baginda Rasulullah. Maka hikmah yang bisa kita ambil dari ayat ini, janganlah pernah kita untuk lelah, letih, merasa bahwa dakwah kita untuk kebaikan itu percuma. Tidak. Mulailah dari diri sendiri untuk berbuat baik. Barulah kita ajak orang lain, keluarga kita. Barulah kita ajak lagi orang lain untuk berbuat kebaikan, taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalah dia mendapatkan hidayah atau tidak itu urusan Allah. Yang penting kita tetap mengajak kepada kebaikan agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa dan mendapatkan pahala hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz. Bu, Bu, Nabi Nuh, Bu, kenal Nabi Nuh? Kenal di mana? So tahu. Kenal Ustadz, kenal. Nabi Nuh kenal nggak sama ibu? So kenal. Kisah Nabi Nuh jadi inspirasi buat kita ya, bagaimana beliau membuat perahu ya, tapi dicemooh oleh lingkungannya. Betul. Ya, karena beliau sudah melihat sesuatu yang orang lain nggak lihat. Ya, ternyata begitu banjir tiba, akhirnya semuanya naik ke atas perahu itu, bahkan atas izin Allah, bahkan hewan-hewan pun naik ke sana. Betul. Ya. Nah, orang-orang yang mencemooh itu akhirnya menyesal karena telah melakukan itu. Inna. Silakan yang mau bertanya, angkat tangannya. Bu, silakan. Oke, yang mana nih? Yang mana nih? Yang mana? Ya, silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Hasanah, mau bertanya Ustadz. Jika aib kita dibongkar oleh seseorang, bolehkah kita membongkar aib orang tersebut? Karena kita tidak rela diinjak dan direndahkan, serta ingin menjadi muslimah yang kuat. Oh. Itu aja Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini main balas-balasan nih judulnya Ustadz nih. Iya, kayak tadi juga ini. Iya makanya, dibuka aib gue, enak aja lu gue buka lagi loh. Silakan Ustadz. Iya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaannya bagus sekali dari Ibu Hasanah. Bolehkah kita membalas orang yang membuka aib kita dengan aib dia? Nah, ini sering nih ibu-ibu biasanya. Dia aja jarang ke majlis taklim, sama dia juga. Gitu kan. Ada yang gini Ustaz. Gimana? Datang ke majelis taklim, yang ono tuh kerjaannya ngambilin makanan mulu masuk dalam tas katanya gitu. Jadi ke majlis taklim karena besek gitu ya. Iya, besek. Aduh ya Allah. Ya. Bapak-bapak ketawa itu Pak. Alhamdulillah. Baik Ibu yang dimuliakan Allah, apa itu aib? Aib itu sederhananya adalah perilaku buruk yang telah kita lakukan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mengultimatum orang yang mengumbarkan aib. Innalladzina yuhibbuna anta hishal fahishah. Ya, sesungguhnya ya di antara orang-orang tersebut ada yang memang demen di zaman dahulu ya antasyi'al fahishah. Apa itu? Mengumbar daripada keburukan orang-orang yang beriman. Ya, ancamannya apa? Lahum adzabun alim. Maka kalau aib kita ternyata sudah tersebar kemana gitu ya banyak. Dia kan mantannya itu. Gitu kan.
Udah tersebar banyak, ya udah jangan dibahas Bu. Kalau ada orang yang bahas nggak usah balas lagi dengan aibnya. Kayak dia nggak punya pacar aja kan begitu. Iya jangan masa lalu biarlah masa lalu. Kalau ada orang yang mengungkit, janganlah kita ungkit masa lalu keburukan orang lain. Karena pada hakikatnya kita akan sama saja kepada mereka. Ya. Dan yang kedua, ya, kalau bisa ya Bu. Kalau kita aibnya dibongkar, kita udah diam aja Bu. Ya, diam aja. Dan juga ada solusi dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh kita klarifikasi. Ustaz, jadi kita boleh klarifikasi bahwa ini benar, iya dan bla 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 bla. Kalau memang sudah klarifikasi itu orang masih nyinyir aja sama aib kita, udah tinggalin aja. Benar enggak? Benar enggak? Ya kan gitu. Contoh misalkan dia kan di majlis apa? Sering ngambil besek. Orang-orang ngambil besek 1, dia 5. Nah. Kan gitu kan? Iya, sampai jatah ustadz juga diambil kan gitu. Ya kan gitu. Udah biarin aja. Pada itu kan dia taubat tuh, ya kan. Jangan dibalas dengan buka aib lagi Bu, karena jangan sampai kita itu termakan oleh yang namanya ghibah. Boleh kita membela diri, tapi asal jangan kita merendahkan orang lain. Boleh kita membela diri, jangan sampai kita merendahkan orang. Iya, hajar dengan kebaikan. Keburukan kita timpa dengan kebaikan, insya Allah lama-lama akan luluh. Wallahu a'lam. Ustadz, ya. Kalau misalnya ada orang gibah, tapi mulut gatal juga pengen gibah, udah ngerem susah, obatnya apa Ustadz? Obatnya? Jadi pas udah ini, ya Allah saya pengen gak ikutan, tapi Satu obatnya Bapak Ibu, apa? Jahit mulutnya. Ini mah, Ibu dari tadi diem aja gitu kan. Ini si ini Ibu ngerumpin, saya mah gak mau ngomongin dia. Yang saya tahu mah dia orangnya gak gitu. Emang gitu Ustaz David. Ini yang paling bahaya lagi. Kata hadis Nabi Muhammad SAW adalah mereka itu adalah yang tidak dimaafkan oleh Allah. Yang malamnya dia berbuat maksiat. Ya, sudah dimaafkan oleh Allah, tidak ada orang yang tahu, namun pagi harinya dia cerita ke orang lain dan bangga atas kemaksiatannya. Itu adalah orang yang tidak akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal'iyadzu billah. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Bu. Jangan ngerum. Jangan ngomongin aib benar. Kok matanya ragu-ragu nih? Jangan kemana-mana, tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallu ala Nabi Muhammad. Bu, dan juga pemirsa ini dimanapun saja Anda berada, sekarang sudah hadir kedua orang guru kita, Habib Nabil dan juga Al-Ustadz Abdul Kafi, untuk membahas tema kita kali ini masih dalam sesi tanya jawab ya. Silakan ibu-ibu yang mau bertanya langsung saja angkat tangannya. Siapa yang mau nanya angkat tangannya? Oke, ya ibu yang di depan. Nama dan pertanyaannya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Sodia. Alhamdulillah berasal dari lingkungan sekitar Masjid Al-Mukhlisin. Pak Ustadz, Habib, saya mau bertanya. Kadang saya berdoa Pak Ustadz, ingin orang yang menzolimi saya supaya mendapat hukuman. Tapi setelah orang yang mendolimin saya dapat hukuman, saya bukannya merasa puas tapi merasa sedih. Kenapa Pak Ustadz? Bagaimana cara supaya hati saya tenang Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, mungkin kesempatan pertama
Habib silakan Habib. Izin Ustadz Abdul Kafi dan Dr. David. Baik, Ibu yang bertanya dan juga ini mungkin mewakili para pemirsa yang punya masalah yang serupa. Ada istilahnya boleh secara syar'i, ada istilahnya afdol. Ya. Boleh secara syar'i adalah kalau orang berbuat jahat sama kita, kita balas jahat itu boleh secara syar'i. Dalilnya adalah fajaza'u sayyi'atin sayyi'atum mitluha. Balasan perbuatan buruk adalah perbuatan buruk yang sama. Tapi ada yang afdol. Wa in ta'fu wa tasfahu fa inna dzalika min azmil umur. Kalau kamu maafin dia, kamu kemudian juga lupain keburukannya, bahkan kalau bisa doakan supaya dia jadi baik, itu adalah keutamaan yang luar biasa. Ya. Artinya apa? Allah tahu kita ini enggak semuanya kualitasnya tinggi. Ada yang kualitasnya bilang, saya enggak kuat Bib. Ya, saya udah dizolimin kayak gitu enggak kuat. Saya akan doakan dia untuk celaka. Ya silakan. Ya, itu dibolehkan sepanjang tidak berlebihan. Gitu ya. Nah tapi alangkah baiknya kalau kita ngambil yang tadi. Ya. Dalam ayat lain dikatakan wal kadhiminal ghaid, dan orang yang suka menahan marahnya, wal afina 'anil nas, orang suka maafin orang lain, wallahu yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang berbuat baik. Jadi kalau saran saya bagaimana tadi udah kejadian didoain buruk, lalu kemudian dia sengsara, saya kemudian merasa tak nyaman, doakan baik. Alangkah bagusnya gitu ya. Dan kalaupun kita misalnya kepaksaan doain buruk nih, kalau menurut saya ya Bu, ya saran saya, doakan dengan cara Nabi SAW mendoakan orang yang buruk. Apa? Allah mahdi, Allah mahdihim. Ya Allah kasih dia hidayah. Ya Allah kasih mereka hidayah. Gitu ya. Kalau dengan cara seperti itu, maka kita dapat pahala dan dia insya Allah nanti berubah jadi baik. Jadi kalaupun sudah kepalang, ya doakan yang baik. Mudah-mudahan Allah nanti ngangkat derajat dia dan kita juga. Wallahu a'lam. Alhamdulillah baik. Ustadz mungkin saya mempertajam pertanyaan Ibu lagi ya sedikit ya Ustadz Abdul Kafi. Nah pada saat kita mendoakan ibaratnya kita membalas doa, minta balasan dari Allah kepada orang tersebut. Habis itu kita nyesel ya kan. Misalnya kita difitnah terus kita doakan ya Allah balas. Atau suatu saat orang ini hidupnya hancur. Nah kita dapat dosanya enggak? Nah, terus kita merasa bersalah ini bagian dari dosa kita atau gimana cara ngobatin perasaan kita? Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini Masya Allah sebenarnya jawaban Habib sudah kamil, lengkap ya. Insya Allah. Ini ada satu ayat yang luar biasa. Man amila salihan fali nafsihi wa man asa afa'alaiha wa ma rabbuka bidzallamin lil abid. Sesungguhnya ibu doakan tidak didoakan, dia akan tetap ditimpakan azab atau ditimpakan keburukan. Entah di dunia atau di akhirat. Boleh jadi kehidupannya senang. Allah tidak berikan dia keburukan. Tapi Allah timpakan nanti di akhirat. Wa ma rabbuka bidzallamin lil abid. Tapi ada satu kisah yang luar biasa. Kisah baginda Rasulullah SAW manakala dizalimi. Beliau punya paman namanya Hamzah. Hamzah, Sayyidina Hamzah, luar biasa. Paman yang mengomong dia, yang menjaga beliau, yang menjadi tameng beliau pada saat perang. Beliau meninggal kondisinya luar biasa buruk. Lalu apa? Nabi Muhammad SAW bersumpah saya akan membalas perilaku kaum kafir pada saat itu 10 kali lipat. Lalu turunlah ayat. Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum. Wahai Nabi Muhammad, kalau kamu ingin membalas perilaku mereka, balaslah yang semisal. Tapi ada lanjutan ayat lainnya. Wala in sabartum lahuwa khairul lissabirin. Apabila kamu bersabar, maka itu jauh lebih baik di antara orang-orang yang bersabar. Masya Allah. Jadi ternyata pada hakikatnya sabar itu jauh lebih baik. Cuman kan yang jadi beda sabarnya Nabi sama kita beda. Kalau Nabi mah sabarnya tinggi Ustaz David. Kalau kita mah kesenggol spion aja udah marah-marah. Apa lu ngajak ribut sama gua gitu ha? Berani sini ayo turun kayak begitu. Ayo turun ngopi. Ya kan gitu. Ya jadi hidup ini bawalah enjoy Bapak Ibu. Ya jangan bawa rungsing. Karena yang bikin sempit hidup kita adalah diri kita. Jadi biasakanlah diri kita untuk senantiasa happy, senang, tapi tetap sesuai dengan tuntunan syariat, Al-Quran dan hadis baginda Rasulullah SAW. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustadz, makasih banyak loh Ustadz. Ilmunya bermanfaat nih Bu.
Tadi satu yang kita catat bahwa orang kalau berbuat jahat nggak usah kita doain, dia juga bakal dapat nanti ya hukumannya, balasannya, tegurannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau ibu tadi ngerasa nggak enak ya iya ngerasa ya kan, ngelihat namanya kita manusia ya Bu ya, betul kan? Nah jadi kalau buat ibu bisa istighfar boleh nggak Ustaz? Boleh, silahkan istighfar, banyak-banyak minta sama Allah agar dijauhkan dari hal seperti itu. Ya baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Bu. Alhamdulillah hari ini kita sudah belajar banyak ya Bu ya. Sudah banyak ilmu-ilmu yang diberikan oleh para guru-guru kita. Dan di penghujung acara ini mari kita berdoa bersama. Kami mohon Habib dan Ustadz kita berdiri. Berdoa semoga Allah berikan kekuatan keimanan kepada kita. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang sabar dalam menegakkan kebenaran. Dan Allah senantiasa luruskan jalan kita sehingga kita kelak senantiasa berada di jalannya para nabi, para aulia, para orang-orang soleh. Dan kelak kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Untuk itu kepada Al-Habib Nabil kami persilakan Habib untuk memimpin doa kesempatan kali ini. Baik, ibu-ibu sekalian dan juga para pemirsa yang sedang menonton di rumah. Mari kita tundukkan hati kita kepada Allah, memohon kepada Allah. Karena Allah maha mendengar, maha mengetahui, maha dekat dan maha mengabulkan doa. Mudah-mudahan doa kita segera dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya Allah, sesungguhnya hidup ini adalah kumpulan hari-hari ya. Baikan, keburukan, hal yang tidak enak, hal yang baik itu semua hanya ujian dari Engkau ya Allah. Maka berikan kami kekuatan ya Allah. Ketika kami diberikan nikmat oleh Engkau, jadikan kami orang yang paling bersyukur ya Allah. Kadangkala nikmat-Mu kami anggap kecil, sementara cobaan-Mu kami anggap besar. Maka jadikan kami mensyukuri semua nikmat-Mu, hatta yang paling kecil. Karena sesungguhnya tidak ada yang kecil dari sisi-Mu ya Allah. Dan sebaliknya ya Allah, berikan kepada kami kekuatan untuk bersabar terhadap semua yang Engkau berikan cobaan kepada kami. Tidak ada satu cobaan pun yang melebihi daripada kemampuan kami. Berdasarkan firman-Mu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan Allah tidak memberikan beban kecuali sesuai kemampuan kita. Maka mudah-mudahan Engkau berikan kesabaran pada kami dan istiqomah sampai akhir hayat kami. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Dengan demikian berakhir sudah acara kita pada kesempatan kali ini. Mari sama-sama kita teguhkan keimanan kita. Mari kita tebar kebaikan. Jika ada sifat-sifat buruk dalam diri kita, selama kita masih hidup, ada kesempatan untuk memperbaiki dirinya. Yang Allah lihat adalah seberapa besar usaha kita untuk memperbaiki diri. Maka insya Allah kita dihitung pada saat wafat dalam keadaan husnul khatimah. Dan dikumpulkan di dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya David Ali Kunduriri, billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah, salamullah, ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil bahri ya Allah. Salatullah, salamullah, ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah